Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Faris Ramadan dengan NIM 23124071. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah Imam Syafi'i. Bahwasannya di sebuah kota kuno di Baghdad hiduplah seorang pemuda yang penuh kecerdasan dan keingintahuan yang tak terbatas. Namanya Imam Syafi'i. Sejak kecil, Imam Syafi'i telah menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami ilmu pengetahuan dan agama. Imam Syafi'i lahir pada tahun 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Setelah kehilangan ayahnya pada usia muda, dia dibesarkan oleh ibunya yang tekun dalam mendidiknya. Kecintaannya kepada ilmu agama Islam telah terpancar sejak kecil, dan dia menghabiskan masa kecilnya mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau berusia 7 tahun, beliau telah menghafal 30 juz ayat-ayat Al-Quran. Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk berkelana pada pencariannya terhadap ilmu pengetahuan. Dia melakukan perjalanan yang panjang, mengunjungi berbagai pusat ilmu di kota-kota besar seperti Makkah, Madinah, dan Baghdad. Di Baghdad, dia belajar di bawah bimbingan ulama terkemuka saat itu, yakni Imam Malik. Kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu membuatnya dikenal luas sebagai seorang ulama muda yang sangat cerdas. Dia tidak hanya menguasai ilmu hadis, tetapi juga ilmu fikih, bahasa Arab, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Imam Syafi'i dikenal karena metodologi khususnya dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, yang kemudian menjadi dasar bagi salah satu dari 4 mazhab besar dalam hukum Islam, yakni mazhab Syafi'i. Namun, kejeniusannya tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan semata. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Dia selalu menolong orang yang membutuhkan dan tidak pernah enggan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada siapapun yang memintanya. Kisah hidup Imam Syafi'i mengilhami banyak orang untuk mengejar ilmu pengetahuan dan menjadikan agama sebagai landasan hidup mereka. Meskipun telah tiada, warisan ilmunya tetap abadi dan menjadi pencerahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah menetap di Baghdad dan meraih kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan agama, Imam Syafi'i kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya ke berbagai kota besar di dunia Islam pada masa itu. Dia tidak hanya berfokus pada studi agama, tetapi juga mengeksplorasi berbagai cabang ilmu seperti sastra, sejarah, dan filsafat. Keberhasilan dan pengaruhnya sebagai seorang ulama terus berkembang. Dia sering diundang untuk mengajar dan memberikan fatwa di berbagai pusat ilmu pengetahuan seperti Kairo dan Yaman. Imam Syafi'i juga aktif berdiskusi dengan para ulama terkemuka pada zamannya, yang menguatkan posisinya sebagai salah satu otoritas terkemuka dalam dunia keilmuan Islam. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Imam Syafi'i juga menghadapi tantangan dan konflik dalam karirnya, baik dalam bidang akademis maupun sosial. Namun, keberanian dan ketekunan dalam mempertahankan keyakinannya membuatnya tetap teguh di jalannya. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i kembali ke Mesir dan menetap di sana. Meskipun masa hidupnya relatif singkat, beliau wafat pada tahun 820 Masehi pada usia 54 tahun. Warisannya dalam bentuk karya tulisnya, metodologi fikih dan penafsiran Al-Quran tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi setelahnya. Kemudian beliau juga merupakan salah satu
dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Ia terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut dengan usul fikih melalui kitabnya yang berjudul Al-Risalah. Beberapa kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal lainnya adalah Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab, Mughni Al-Muhtaj, dan lain sebagainya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ad bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i melalui perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Ia merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Makkah. Imam Syafi'i dibesarkan di Makkah oleh ibunya seorang diri. Karena ayahnya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i telah meninggal di Gaza. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i membaca dan menghafal Al-Quran. Ketika menginjak umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah khatam menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Beliau berkata, "Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun. Ia melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis Mekah dan pembesar tabi'in yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, salah satu ahli fikih Mekah, dan beliau juga merupakan pembesar tabi'in yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ketika menginjak umur 13 tahun, Imam Syafi'i yakni tepatnya pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah satu seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapatkan rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan berfatwa kepada masalah agama. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Harun al-Rashid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khalifah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau menetap di Baghdad. Ia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi atau mazhab ahli ra'i sampai beliau wafat, pindah ke Makkah. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada tahun 189, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah dan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjid Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhab sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan
Muhammad bin Hasan. Kemudian beliau kembali ke Baghdad. Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi'i meninggalkan tanah suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tujuan beliau kembali ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarkan luaskan mazhabnya. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr Al-Khabari, Abu Ali Al-Karabisi dan Al-Hasan Al-Zafarani. Kemudian beliau pindah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebar luaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yaqub Al-Muwaid, Ismail Al-Muzani dan Rafi Al-Muradi. Kemudian ketika beliau berada di Mesir, beliau juga banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempunyai kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu sehingga beliau mampu memperluas ilmunya. Dia tidak hanya menguasai ilmu hadis tetapi juga menguasai ilmu fikih, bahasa Arab. Bahkan pada usianya yang masih muda, beliau telah menghafal Al-Quran 30 juz. Keberhasilan yang didapat oleh beliau ini sangat membuat motivasi kepada ulama-ulama lainnya untuk lebih giat lagi dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Namun perjalanan hidup Imam Syafi'i tidak selalu mulus. Imam Syafi'i juga mendapatkan beberapa tantangan dalam karirnya, baik dalam bidang akademis maupun sosialnya. Namun keberanian dan ketekunannya membuat tekadnya menjadi lebih semangat dalam meraih impiannya menjadi seorang ulama ahli fikih, bahasa Arab dan juga Al-Quran. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempunyai guru yang bernama Imam Malik. Beliau adalah salah satu tokoh mazhab juga yang menjadi tujuan bagi umat. Namun yang paling banyak adalah tokoh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang pertama kali melahirkan adanya usul fikih. Ketika menginjak usia 13 tahun, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau juga mendapatkan rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat lagi ke Irak untuk diadili Harun al-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khalifah Abbasiyah. Namun pada akhirnya beliau pun dibebaskan dari rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Beliau juga sempat pindah ke Makkah serta kembali lagi ke Baghdad dan
tujuan akhirnya yaitu ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Imam Syafi'i itu menuju ke Mesir untuk memperluas mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir yakni ada Abu Yakub Al-Buwaid Ismail Al-Muzani dan Rabi Al-Muradi. Dan ketika di Mesir juga Imam Syafi'i banyak sekali mempelajari ilmu-ilmu tentang fatwa dengan referensi yang baru yang bisa beliau ringkas dan beliau pahami, serta menjadi fatwa yang beliau jadikan tujuan ataupun patokan bagi seluruh umat Islam di dunia. Mungkin cukup sekian cerita singkat yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Imam Syafi'i. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.